Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal 'ishruna an ba'dil hukama'i annahu qala thalathun min kanzillahi ta'ala al-faqru wal maradu was sabru. Wal maqalatut tasi'atu wal 'ishruna, adapun makalah yang ke-39, an ba'dil hukama'i, diceritakan dari sebagian hukama, annahu sesungguhnya ba'dul hukama, qala ialah berkata siapa ba'dul hukama, thalathun min kanzillahi ta'ala. Thalathun adapun tiga perkara. Jadi asalnya adalah thalathu khisalin. Adapun tiga perkara min kanzillahi ta'ala, ialah termasuk dari simpanan Allah Ta'ala. Artinya mimma yadkharuhullahu ta'ala la yu'tihallahu illa man ahabbahu. Mimma dari sesuatu, yadkharu yang menyimpan, hu kepada ma, Allahu Ta'ala siapa Allah Ta'ala, la yu'tiha tidak memberikan, ha kepada itu thalathun, Allahu siapa Allah, illa kecuali man kepada orang, ahabba yang mencintai siapa Allah, hu kepada man. Apa saja tiga perkara itu? Yang pertama adalah al-fakru, kefakiran. Wahuwa adapun itu al-fakru, faqduma yahtaju ilaihi, atau faqduma yuhtaju ilaihi. Faqduma hilangnya sesuatu, yuhtaju yang dibutuhkan, ilaihi apa ma, atau boleh juga kita membaca yahtaju. Jadi faqduma tidak adanya sesuatu, yahtaju yang membutuhkan siapa man, siapa orang, ilaihi terhadap ma. Namun karena di sini tidak disebutkan pelaku sebelumnya, maka di sini lebih baik dibaca yuhtaju ilaihi. Jadi faqduma yuhtaju ilaihi. Selanjutnya yang kedua adalah wal maradu, dan penyakit. Wahwa adapun itu al marad, ya'rudu lil badani. Ya'rudu ialah menimpa apa itu al marad, lil badani pada badan. Fayukhrijuhu anil i'tidalil khasi. Fayukhriju maka mengeluarkan apa al marad, hu kepada itu badan, anil i'tidalil khasi dari keadaan yang sehat, al khasi yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah was-sabru, dan kesabaran. Wahwa adapun yang dimaksud dengan as-sabru di sini adalah tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallahi ta'ala. Tarkus syakwa ialah tidak suka mengeluh, min alamil balwa dari pedihnya musibah, li ghairillahi pada selain Allah, la ilallahi ta'ala tidak pada Allah Ta'ala. Waridha bil qada'i la yaqdahu fihi syakwa ilallahi wala ila ghairihi. Waridha bil qada'i, adapun rela terhadap ketetapan Allah, la yaqdahu ialah tidak berpengaruh, fihi di dalam ridha bil qada', asyakwa apa mengeluh, ilallahi kepada Allah Ta'ala, wala ila ghairihi dan tidak pada selain Allah Ta'ala. Wa innama yaqdahu birridha fil maqdi. Wa innama dan hanya saja, yakdahu berpengaruh apa itu asyakwa birridha terhadap ridha bil qada fil maqdi di dalam hal-hal yang diperlukan saja. Wa innama dan sesungguhnya lazima menjadi keharusan ar-ridha bil qada apa ridha terhadap ketetapan Allah itu. Li annal abda la budda ayyarudha bi hukmi sayyidihi. Li annal abda karena sesungguhnya hamba sahaya, la buddha ialah tidak boleh tidak, ayyarudha ialah harus rela, bihukmi sayyidihi terhadap ketentuan majikannya. Kada demikianlah fit ta'rifat di dalam kitab ta'rifat li Sayyid Ali Al-Jurjani yang disusun oleh Sayyid Ali Al-Jurjani. Dalam makalah yang ke-39 ini diceritakan dari sebagian hukama bahwa mereka berkata, terdapat tiga hal yang termasuk dari hal-hal yang disimpan oleh Allah. Artinya ketiga hal tersebut disimpan oleh Allah, dan Allah tidak memberikan tiga hal tersebut kecuali kepada orang yang dicintainya. Apa saja tiga hal tersebut? Yang pertama adalah kefakiran.
di mana kefakiran ini tidak diberikan kepada semua makhluknya, namun hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Kemudian yang kedua adalah penyakit atau rasa sakit. Rasa sakit ini menimpa kepada badan sehingga badan itu merasakan tidak enak sebab penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah kesabaran, yaitu tidak mengeluh ketika ditimpa musibah, kecuali dia itu mengeluh hanya kepada Allah Ta'ala dengan cara bermunajat kepadanya. Mengeluh kepada Allah itu tidak berarti bahwa dirinya tidak ridho terhadap musibah yang menimpa pada dirinya. Namun yang dimaksud dengan mengeluh yang berpengaruh terhadap rasa ridho atau rasa rela terhadap ketetapan Allah itu adalah manakala mengeluh terhadap pembagian dari Allah. Seperti manakala kita membutuhkan mobil, namun Allah tidak memberikan mobil terhadapnya, melainkan Allah hanya memberikan sepeda motor. Maka kita mengeluh terhadap pemberian Allah tersebut. Maka itulah yang dimaksud dengan mengeluh yang berpengaruh terhadap ridho kepada ketetapan Allah, dan hal tersebut adalah tidak diperbolehkan. Jadi dalam hal ini, ridho terhadap ketetapan dari Allah itu merupakan suatu keharusan. Sebagaimana seorang hamba sahaya haruslah ridho terhadap apa yang telah ditentukan oleh majikannya. Demikianlah yang telah dijelaskan di dalam kitab Ta'rifat yang disusun oleh Sayyid Ali Al-Jurjani. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita perhatikan lafadz thalathun. Thalathun di sini adalah isim nakiro, namun kedudukannya sebagai mubtada. Hal tersebut diperkenankan karena thalathun termasuk dari adat. Jadi salah satu hal yang diperbolehkan isim nakiroh menjadi mubtada adalah apabila mubtada itu berupa adat atau berupa bilangan. Kemudian yang selanjutnya kita perhatikan lafadz mimma yadkharuhullahu ta'ala. Mimma ini pada asalnya adalah min dengan ma. Selanjutnya diidghamkan menjadi mimma. Ma ini adalah isim mausul, sementara silahnya adalah yadkharu. Dan aidnya adalah dhamirhu yang maknanya kembali kepada isim mausul yang berupa ma ini. Selanjutnya lafadz yuhtaju ilaihi, sebagaimana tadi yang sedikit telah disinggung. Jadi yuhtaju ini adalah bentuk fi'il mudhari' yang mabni majhul, di mana di sini tidak disebutkan fa'ilnya, namun hanya disebutkan naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya di dalam susunan ini adalah susunan jar majrur. Namun manakala kita membaca yahtaju ilaihi dengan membentuk fi'il mudhari' ini mabni fa'il, maka harus disebutkan fa'ilnya, dan fa'ilnya itu bisa berupa man. Jadi maknanya adalah faqduma yahtaju ilaihi, tidak adanya sesuatu yahtaju yang membutuhkan siapa man seseorang ilaihi terhadap ma. Kemudian selanjutnya kita perhatikan lafadz la budda ayyardha. La budda ini di dalam penggunaannya seringkali dijadikan satu paket sehingga seolah-olah merupakan satu kalimat. Namun sebenarnya la budda ini terdiri dari dua kalimat, yaitu la dan buddun. La ini adalah la linafsil jinsi, sementara buddun ini adalah isim nakiroh yang dalam hal ini dibaca budda sebagai isim daripada la. Jadi la budda, tidak boleh tidak. Jadi Buddha ini sebagai isim daripada la, dan khobarnya adalah lafadz ayyardha bihukmi sayyidi. Jadi la Buddha tidak boleh tidak atau selayaknya. Ayyardha ialah harus rela. Siapa itu al-abdu bihukmi sayyidihi terhadap ketentuan tuannya. Wallahu a'lam bishawab.